Timnas Indonesia saat ini sedang dalam sorotan. Alasannya skuad Garuda gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan kalah bersaing dengan Timnas Vietnam dan Timnas Filipina. Timnas Indonesia yang tergabung ke dalam grup B Piala AFF 2024, cuma bisa mengakhiri perjalanan dengan finish pada urutan ketiga. 4 poin mereka kumpulkan dari 4 pertandingan. Hasil ini menambah deretan kegagalan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF menjadi sebanyak 5 kali. Menariknya, dari semua kegagalan tersebut, pelatih yang menangani skuad Garuda selalu berbeda. Siapa saja mereka? Berikut kami sajikan lebih lengkapnya. 1. Peter White. Peter White gagal membawa Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2007. Ketika itu dia cuma mampu menempatkan skuad Garuda di urutan ketiga klasemen grup B. Memainkan 3 pertandingan, Timnas Indonesia sekali menang menghadapi Timnas Laos dengan skor 3-1. Tapi selanjutnya imbang 1-1 menghadapi Timnas Vietnam dan 2-2 ketika melawan Singapura. Raihan 5 poin Timnas Indonesia sama dengan milik Timnas Singapura yang ada di puncak dan Timnas Vietnam di urutan kedua. Tapi skuad Garuda ketika itu kalah selisih gol. 2. Neil Maizar. Neil Maizar menjadi pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2012. Kondisi sepak bola nasional saat itu sedang buruk karena terjadi dualisme kepengurusan PSSI. Alhasil Neil Maizar tak bisa leluasa dalam mengumpulkan pemain terbaik di Timnas Indonesia. Tergabung di grup B, skuad Garuda mengakhiri fase grup dengan finish di urutan ketiga. Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Timnas Laos pada laga pembuka. Kemudian sempat menang 1-0 atas Timnas Singapura. Sayangnya pada laga ketiga, Timnas Malaysia memberi kekalahan 2 gol tanpa balas. 3. Alfred Riedel. Pada Piala AFF 2014, Alfred Riedel yang menjadi pelatih Timnas Indonesia. Kondisinya ketika itu juga tak ideal karena kompetisi sepak bola Indonesia masih jalan ketika tim harusnya menjalani persiapan. Di tengah waktu yang mepet, Alfred Riedel harus mempersiapkan anak asuhnya. Perjalanannya pun berakhir mengecewakan karena finish pada urutan ketiga grup A. Timnas Indonesia menghasilkan 4 poin hasil imbang 2-2 melawan Timnas Vietnam, lalu kalah 0-4 dari Timnas Filipina. Terakhir kemenangan 5-1 didapat atas Timnas Laos. 4. Bima Sakti. Bima Sakti menjadi pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2018. Sebagai mantan pemain dan statusnya pelatih muda ketika itu, harapannya bisa membawa skuad Garuda bersinar. Sayangnya hasil yang didapat tak maksimal. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan finish pada peringkat keempat klasemen grup B Piala AFF 2018. Skuad Garuda mengawali laga pembuka dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Singapura. Pada laga kedua menghadapi Timnas Timor Leste, kemenangan dengan skor 3-1 didapatkan. Timnas Thailand memberi kekalahan 4-2 kepada Timnas Indonesia pada pertandingan ketiga. Di laga pamungkas grup B ketika itu, skuad Garuda harus puas main imbang tanpa gol melawan Timnas Filipina. 5. Shin Tae-yong. Piala AFF 2024 berakhir dengan tidak baik bagi Timnas Indonesia. Ditangani pelatih Shin Tae-yong, skuad Garuda mengakhiri perjalanan dengan finish pada peringkat ketiga grup B. Shin Tae-yong yang mengandalkan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun dalam ajang ini mencatatkan masing-masing 1 kemenangan dan imbang, lalu 2 kali kalah. Pada pertandingan pembuka Timnas Indonesia mampu menang 1-0 atas Timnas Myanmar. Tapi setelah itu imbang 2-2 menghadapi Timnas Laos, dan kalah 0-1 dari Timnas Vietnam dan Timnas Filipina. Timnas Indonesia kalah bersaing dengan Timnas Vietnam yang ada di puncak dan Timnas Filipina sebagai runner-up.